kita umat Islam diingatkan kepada satu peristiwa besar yang pernah terjadi dalam sejarah perkembangan Islam, yaitu peristiwa diturunkannya kitab suci Al-Quran atau yang populer dengan peristiwa Nuzulul Quran. Setiap agama mempunyai kitab-kitab suci tentu. Orang Yahudi punya kitab Taurat. Orang Nasrani punya kitab Injil. Orang Hindu punya kitab Weda. Orang Buddha punya kitab Tripitaka. Pengikut Zoroaster, agama Majusi, punya kitab Zen Avesta. Dan kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan Al-Quranul Karim. Mengapa kita yakini Quran sebagai kitab suci? Paling kurang karena 3 hal. Pertama, sampai dengan hari ini, tidak seorang pun yang mampu membuat satu kitab seperti Al-Quran ini. Bahkan janganlah satu kitab, satu surah sekalipun. Bahkan satu ayat sekalipun. Sebuah kitab dinamakan suci kalau dia bebas dari intervensi manusia. Kalau memang Al-Quran adalah buatan seorang yang bernama Muhammad, yang Muhammad mampu melakukannya, orang lain juga tentu akan mampu. Barangkali belum pernah ada yang mencoba. Sudah. Bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jikalau kamu ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalian anggap itu bikinan Muhammad saja. Coba kau buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Tak mampu kamu sendiri, wada'u syuhada'akum. Ajak teman-teman kamu secara bersama-sama buat satu surah saja semacam Al-Quran ini. Pernah ada yang mencoba membuat satu surah dengan gaya bahasa surah Al-Fil. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apa itu gajah? Dia punya belalai dan dia punya ekor yang panjang. Kalimatnya sudah berbentuk syair, tapi isi jauh panggang dari api. Karena yang namanya gajah, tidak perlu turun surah seperti itu pun orang ngerti kalau gajah mesti punya belalai dan mesti punya ekor. Jadi isi jauh panggang dari api. Surah semacam Al-Fil tadi dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab. Dan masyarakat Quraisy memang kaya sekali dengan penyair, dengan pujangga, dengan sastrawan. Sehingga tiap tahun di pasar namanya Ukaz dipertandingkan syair-syair yang hebat-hebat itu. Pemenangnya digantungkan syairnya di dinding Ka'bah. Sudah dicoba itu. Pada sisi lain kita melihat bahwa gaya bahasa hadis tidak sama dengan gaya bahasa Al-Quran. Kalau memang Al-Quran bikinan Nabi Muhammad, tentu saja bahasa Al-Quran sama dengan bahasa hadis. Ternyata jauh sekali. Jadi Al-Quran isi dan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis isi dari Allah, redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Secara logika bisa kita terima tentu. Allah pencipta manusia. Allah
tahu benar batas kemampuan maksimal yang dimiliki oleh manusia. Karena itu kitab suci yang diturunkan untuk manusia tentu sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Sama dengan pabrik mobil di Jepang bikin mobil namanya Toyota. Seiring dengan itu dia keluarkan buku panduan tentang mobil Toyota itu. Mobil ini namanya Toyota, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam. Bahan bakarnya ini, kalau rusak memperbaikinya begini, onderdilnya ini. Karena pabriknya lah yang membuat mobil, pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu saja buku itu sesuai benar dengan mobilnya. Lalu tidak mungkin juga kita punya mobil Toyota rusak, kita perbaiki dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat misalnya. Tentu saja tidak cocok. Begitulah manusia, jikalau dia ingin baik, jikalau dia ingin mencapai sukses dunia dan akhirat nanti, dia harus menggunakan buku petunjuk yang diturunkan oleh yang bikin manusia. Perintah Al-Quran, ajarannya sesuai dengan fitrah. Apabila kemampuan melaksanakan sebuah perintah berkurang, maka tekanan perintah pun biasanya menurun. Mari kita ambil beberapa contoh. Satu hari, seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkata, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasul, celaka benar saya. Ma ahlakaka? Apa yang bikin kau celaka? Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Sedang puasa Ramadan, saya tidak kuat ya Rasul. Saya bergaul dengan istri saya. Gitu? Iya, ya sudah. Bayar dendanya. Apa ya Rasul? Bebaskan budak. Saya tidak punya budak ya Rasul. Benar? Benar. Kau puasa 2 bulan berturut-turut. Arti 2 bulan berturut-turut itu sudah 50 hari batal, ulang lagi dari hari pertama. Itu mutawalliyat, berturut-turut. Tidak kuat ya Rasul. Tidak kuat. Tidak kuat saya, 1 bulan saja saya tidak kuat, apalagi 2 bulan. Benar kau tidak kuat? Tidak kuat. Ya sudah. Kau beri makan fakir miskin. 1 orang 1 mud. Ya Rasul. Jangankan memberi makan 60 fakir miskin. Istri saya di rumah sehari masak, sehari tidak. Saya orang miskin ya Rasul. Lagian terlalu juga ini orang sudah miskin berani melanggar peraturan. Rasul tersenyum kemudian masuk ke dalam kamar, keluar kembali membawa sekeranjang kecil kurma. Bung, kalau kau tidak punya apa-apa di rumahmu, bawa pulanglah kurma ini, sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu sebagai pembayar dendamu. Ya Rasul, apalagi? Di kampung saya itu yang paling miskin saya. Terlalu betul orang ini. Marahkah Rasul mendengar ini? Beliau malah senyum makin mengembang lalu berkata, kalau memang begitu kondisimu, bawa pulanglah kurma ini, beri makan anak istrimu di rumah. Inilah watak dari perintah Al-Quran itu. Ngono ya ngono, ning ojo koyo ngono. Tidak, kalau sudah begitu ya, mesti begitu, tidak. Sesuai dengan fitrah manusia. Di awal-awal turun perintah puasa, sebagian sahabat itu menyangka siang malam tidak boleh bergaul dengan istri. Mau bertanya mereka malu. Akhirnya ada juga yang nyerempet-nyerempet. Nah, satu hari selesai sholat zuhur, antara mereka kumpul, saling bertukar pengalaman. Yang satu bilang, semalam saya nggak tahan loh. Terus, ya saya nyelonong sama istri saya. Yang di sudut satu bilang, saya juga loh. Ternyata banyak. Terhadap ini kemudian turunlah penegasan Al-Quran. Uhilla lakum laylatas syiyami ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Ini fitrah. Ini manusiawi. Kalau siang tidak boleh, malam pun tidak boleh. Sebulan penuh. Apa ndak pingsan manusia itu?
Inilah fitrah. Sesuai dengan fitrahnya. Semua ajaran agama, semua konsep Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci memang kalau ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Bukan memberikan beban kepada manusia. Makin kita renungi konsep Al-Quran, makin kita renungi perintah-perintah agama, makin sampai kita kepada keyakinan bahwa itu sebenarnya apa yang diperlukan oleh manusia. Kita perlu sholat, kita perlu puasa, kita perlu zakat, sedekah, kita perlu sholat tahajud di keheningan malam, perlu. Kalau agama sudah merupakan needs, kebutuhan, keperluan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi beban dalam melaksanakannya. Selama ini kan kita masih pada tahapan, saya wajib sholat, saya wajib sedekah, saya wajib haji. Tapi kalau sudah saya perlu, dengan merenungi kenapa kita sujud, kenapa kita bersedekah, apa manfaat yang kita peroleh dari melaksanakan ibadah haji, kita akan sampai kepada ini adalah needs. Pada saat itu, pelaksanaan ajaran agama tidak lagi akan menjadi beban, tapi akan kita laksanakan dengan sepenuh hati, karena dalam kita sujud kepada Allah, disitulah tingkat keperluan hidup kita. Puasa, zakat, infak, sedekah, dan begitu seterusnya. Pemirsa TV7 yang berbahagia. Yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Bagaimana mungkin sebuah kitab suci ajarannya saling kontroversi, isinya saling simpang, saling silang. Di satu ayat dia ajarkan Tuhan Esa, di lain ayat dia ajarkan Tuhan tiga. Bagaimana kitab suci bisa saling silang seperti ini? Sebuah kitab dinamakan suci kalau isinya tidak saling bertentangan. 6.666 ayat, 30 juz dan 114 surah, tidak satu pun yang saling silang, tidak satu pun yang saling bertentangan. Oleh karena itu, dengan memperingati turunnya Al-Quran, mari kita banyak membacanya. Dan membaca adalah pengantar untuk bisa mengerti dan memahami, sedangkan mengerti dan memahami adalah pengantar untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Hanya jikalau kita membaca, kita mengerti. Hanya jikalau kita mengerti, kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya.